Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta ICCLR hari ini yang menghadiri 3R, Read, Review, Research yang sudah ke-16 pada Jumat sore ini. Terima kasih juga kepada Chief Scientist kita, Ibu Enda Retnawati. Halo Ibu. Apa kabar? Boleh menyela sebentar? Ya Ibu, silakan. Happy birthday to you. 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 Selamat ulang tahun, Mbak Nindi. Terima kasih Ibu. Selamat ulang tahun juga Ibu. Selamat ulang tahun, Indi. Panjang umur, sehat selalu. Sukses sekali tercapai cita-citanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Baik, kita lanjut Ibu. Masih malu. Baik, begitu juga telah hadir narasumber kita hari ini, Sandy Hidayah. Halo Mbak Sandy. Iya Kak. Oke, sudah. Suaranya sudah datang. Baik, hari ini 3R kita dengan judul Effect of Studying Sequence of Process-Oriented and Product-Oriented Work Example on Troubleshooting Transfer Efficiency oleh Van Gogh, Haas, dan Van Merenguer. Ini artikelnya sebenarnya juga tahun 2008 ya kalau nggak salah. Nah, artikelnya seperti yang pekan lalu tentang product and process oriented. Nah, ini keberlanjutannya begitu. Sebelum itu, mari kita persilahkan kepada Ibu Enda Retnawati untuk memberikan kata pengantar. Gitu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk belajar bersama. Ayo teman-temannya yang belum hadir dikontak untuk segera gabung. Kita baca artikel tentang proses oriented work example. Jadi seperti artikel yang sebelumnya kita baca, bahwa ketika kita menyajikan bahan ajar ke siswa berupa work example, seringkali guru itu galau. Seberapa detail informasi kita masukkan ke dalam work example. Sementara kita tahu bahwa siswa kita sedang proses untuk memahami isi materinya. Terlalu detail kok rasanya menuntun, nggak ada detailnya kok rasanya siswa nggak bisa mengikuti, terlalu singkat apalagi apakah siswa sudah bisa membayangkan isinya atau belum, atau barangkali kalau singkat siswa bisa mengembangkan pemahamannya sendiri, tapi tingkat pengetahuan awal seperti apa yang cocok untuk proses atau produk oriented work example ini, atau adakah topik-topik matematika tertentu yang cocok untuk produk oriented atau proses oriented, atau ada tujuan tertentu yang bisa kita tentukan untuk membedakan kondisi atau situasi atau kapan kita menggunakan proses atau produk oriented. Seperti kita simpulkan di pembacaan artikel yang lalu bahwa rasa-rasanya sepertinya kalau kita tidak kurang membacanya, topik ini tentang bagaimana kedetilan sebuah work example itu disajikan masih banyak peluang untuk diteliti. Nah, ini nanti yang dibaca oleh Sandy ada hasil penelitiannya kan ya.
kita lihat hasil penelitian awalnya seperti apa, lalu kita pahami peluang-peluang untuk penelitian berikutnya. Terima kasih banyak Sandy yang sudah menyiapkan artikelnya. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi baru, dan saya doakan mahasiswa yang hadir kuliahnya segera selesai, instrumennya segera valid, pengumpulan datanya selesai, perencanaan pengumpulan data dan luaran-luarannya juga selesai seperti yang diharapkan, segera, tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang seharusnya. Sangat ya, saya yakin dulu, yang penting yakin dulu. Kan mindset itu yang akan menentukan keyakinan kita dan yang akan menentukan bagaimana kita mengambil sikap. Oke, bismillah, insya Allah mudah, dimudahkan, optimis, gitu kata Mas Ahmadi. Semangat terus semangat. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pengantar ya. Tapi kalau boleh share screen sekali lagi. Buat Nindi, makasih sudah arrange workshopnya dan ini reading clubnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Baik, langsung saja untuk Mbak Sandy, sudah siap? Siap, insya Allah. Silahkan Mbak Sandy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Endah dan Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Sandy. Ya. Baik, untuk judul artikel kita pada hari ini yaitu Effect of Studying Sequence of Process-Oriented, Product-Oriented Work Example, Troubleshooting Transfer Efficiency, yang ditulis oleh Tamara Van Gogh, Fred Pass, Jeroen van Marienburg. Untuk abstraknya, pada penelitian ini menggunakan work example yang berorientasi pada produk dan work example yang berorientasi pada proses. Work example yang berorientasi pada produk hanya menyajikan solusi masalah, sedangkan work example yang berorientasi pada proses menyajikan solusi masalah disertai dengan penjelasan alasan di balik solusi tersebut. Pada penelitian ini, work example yang berorientasi pada proses diharapkan dapat menghasilkan kemampuan tes transfer yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemecahan masalah bukan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh keterampilan pemecahan masalah bagi siswa pemula. Pembelajaran menggunakan work example pada fase awal akuisisi menghasilkan keterampilan kognitif lebih efektif daripada hanya dengan menggunakan problem solving. Prinsip utama dari cognitive load theory yaitu konstruksi skema dan otomatisasi. Instruksi harus dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan struktur yang membentuk arsitektur kognitif manusia.
Tugas-tugas yang kompleks mengandung banyak sekali elemen-elemen interaktif. Ketika mempelajari tugas-tugas kompleks, elemen-elemen ini merupakan hal baru dan karena bersifat interaktif, maka harus diproses secara simultan dalam working memory agar pembelajaran tercapai. Cognitive load yang ditimbulkan oleh elemen iteratif yang terkandung dalam tugas disebut intrinsic cognitive load yang dipengaruhi oleh pengetahuan awal. Semakin tinggi pengetahuan awal pelajar, semakin rendah beban intrinsik yang disebabkan oleh suatu tugas. Working example biasanya menunjukkan kondisi masalah, kondisi tujuan, dan langkah-langkah solusi yang mengarah dari kondisi masalah ke kondisi tujuan, yaitu prosedur solusi. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana cara mendapatkan solusi akhir atau produk, tetapi tidak mengungkapkan pengetahuan yang terlibat dalam proses pemecahan masalah. Hal ini menjadi masalah karena mengetahui prosedur tidak cukup untuk memahaminya, dan pemahaman diperlukan untuk mencapai kemampuan transfer, terutama part transfer. Tanpa pemahaman, prosedur cenderung mengandung lebih banyak kesalahan dan lebih mudah untuk dilupakan, dan sangat sulit untuk mengenal secara fleksibel. Beberapa kasus, kurangnya pengetahuan, prinsip, dan strategi yang mendasari prosedur penyelesaian, yaitu dasar pemikiran dalam working example yang berorientasi pada produk dapat dikombinasi oleh penjelasan diri siswa tentang alasan dibalik langkah-langkah solusi yang dapat meningkatkan kinerja transfer. Namun diketahui juga bahwa beberapa siswa tidak dapat memberikan penjelasan diri yang memadai, terutama pada awal pelatihan karena mungkin siswa tidak memiliki pengetahuan. Mempelajari contoh-contoh kerja yang berorientasi pada proses akan menstimulasi konstruksi skema kognitif peserta didik selama pelatihan, yang kemudian akan memungkinkan kinerja transfer yang lebih efisien daripada mempelajari contoh-contoh yang berorientasi pada produk. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan efisiensi transfer yang lebih rendah untuk siswa yang telah menerima pelatihan yang seluruhnya terdiri dari contoh working example yang berorientasi pada proses dibandingkan dengan siswa yang telah menerima pelatihan working example yang berorientasi pada produk. Working example berorientasi pada produk efektif untuk siswa yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya, tetapi langkah-langkah solusi yang dikerjakan berlebihan untuk siswa yang memiliki banyak pengetahuan sebelumnya, yang lebih diuntungkan dengan memecahkan masalah sendiri daripada mempelajari solusi yang sudah dikerjakan. Informasi yang berlebihan yang ada dalam contoh soal tidak lebih berkontribusi pada pembelajaran dan bahkan dapat menghambat pembelajaran bagi siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi. Menambahkan informasi proses pada contoh yang telah dikerjakan pada awalnya dapat menimbulkan beban yang wajar dan mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi, tetapi dapat menjadi berlebihan, membebani, dan mulai menghambat pembelajaran ketika pelatihan berlangsung dan pengetahuan meningkat. Working example yang berorientasi pada proses tidak hanya diharapkan lebih efektif dalam awal pelatihan, tetapi dengan menghilangkan informasi yang berlebihan pada tahap kedua pelatihan, yaitu memberikan working example produk, akan mengarah pada peningkatan efisiensi lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam eksperimen ini digunakan desain pengukuran berulang di mana peserta menerima 2 sesi pelatihan singkat yang masing-masing diikuti dengan tes transfer. Sesi pelatihan pertama mengharuskan peserta untuk mempelajari working example yang berorientasi pada produk atau working example yang berorientasi pada proses. Sesi pelatihan kedua di mana peserta diminta untuk mempelajari format working example yang sama, yaitu produk-produk atau proses-proses, atau format working example yang berbeda, yaitu urutan produk proses atau proses produk. Dihipotesiskan bahwa mempelajari working example yang berorientasi pada proses pada awalnya akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada tugas-tugas transfer. Hipotesis pertama, kondisi proses-proses dan proses produk diharapkan memiliki skor efisiensi yang lebih tinggi daripada kondisi produk-produk dan produk proses. Untuk hipotesis kedua, yang A, 2A,
Pada pengujian kedua, kondisi proses-proses akan memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada kondisi proses produk. Untuk yang 2B, kondisi proses produk diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi produk-produk atau produk proses. Partisipan dalam penelitian ini yaitu 82 siswa kelas 5 sekolah menengah tingkat pendidikan menengah tertinggi di Belanda dengan kurikulum fisika. Penelitian ini menggunakan desain pengukuran berulang di mana para peserta mempelajari 2 seri contoh latihan masing-masing diikuti dengan serangkaian soal tes transfer. Materialnya jenis-jenis tugas latihan dan tes, serta pengukuran untuk kinerja dan upaya mental. Kuesioner pengetahuan awal yang terdiri dari 7 pertanyaan terbuka tentang pemecahan masalah dan prinsip-prinsip rangkaian paralel dengan skor total maksimum 10 poin. Dan juga ada pengenalan perangkat lunak TINA. Nah, di sini perbedaannya antara worked example product oriented dan process oriented. Worked example yang berorientasi pada proses mengandung langkah-langkah yang sama seperti worked example yang berorientasi pada produk. Tetapi worked example proses juga berisi informasi, prinsip yang dicetak miring dan pendekatan masalah sistematis yang dinyatakan dengan penjelasan dan dicetak tebal. Untuk product oriented tidak ada penjelasan seperti proses oriented. Soal ujian yaitu ada 4 soal, setiap seri terdiri dari 2 soal near transfer dan 2 far transfer. Siswa memilih kesalahan pada komponen dengan menjawab pilihan ganda. Untuk mengukur mental effort menggunakan skala 1-9. Penelitian ini dijalankan dalam 3 sesi. Per sesi peserta didik didistribusikan secara merata di seluruh kondisi. Sesi pertama ada 16 siswa, 4 orang per kondisi. Yang tadi proses produk, proses-proses, dan produk proses. Sesi kedua ada 46 siswa, 12 orang di kondisi 1 dan 2, dan 11 orang di kondisi 3 dan 4. Untuk sesi 3 ada 20 siswa, yaitu 5 siswa per kondisi. Prosedurnya yaitu pertama, siswa mengisi kuesioner pengetahuan awal, kemudian membiasakan diri dengan aplikasi TINA dengan membaca pengantar dan mencoba-coba fungsi aplikasinya, kemudian mempelajari rangkaian contoh latihan pertama, baik contoh kerja yang produk maupun proses. Selanjutnya, peserta menunjukkan jumlah usaha yang mereka berikan untuk mempelajari pada skala penilaian 9 poin. Yang kelima, menyelesaikan rangkaian soal tes pertama. Selanjutnya, mempelajari seri kedua dari contoh-contoh pelatihan, baik produk maupun proses, dan menyelesaikan rangkaian soal tes kedua dengan cara yang sama. Untuk hasilnya, ANOVA pada skor pengetahuan awal menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar 2 kelompok. Untuk hipotesis pertama, untuk uji T menunjukkan bahwa efisiensi pada tes transfer pertama lebih tinggi untuk siswa yang mempelajari BE proses. ANOVA pada skor pengetahuan awal menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok. Untuk uji T menunjukkan bahwa efisiensi pada tes transfer pertama lebih tinggi untuk siswa yang mempelajari BE proses. Analisis skor kinerja menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Skor upaya mental menunjukkan bahwa WE produk menunjukkan lebih banyak upaya mental daripada WE proses. Tes transfer kedua menunjukkan bahwa kondisi proses produk memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada proses-proses. Pada pengujian kedua, kondisi proses produk tidak memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada produk-produk dan produk proses. Untuk skor kinerja menunjukkan bahwa proses produk memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada proses-proses, tetapi tidak pada produk-produk dan produk proses. Skor upaya mental menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara proses produk, proses-proses, produk-produk, dan produk proses.
Uji post hoc Tukey menunjukkan bahwa waktu pada tugas secara signifikan lebih tinggi pada kondisi produk proses dibanding dengan produk-produk dan proses produk. Untuk diskusinya, hipotesis 1 menyatakan bahwa WE Process Oriented pada awalnya akan mendorong pembelajaran sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada tes pertama dibandingkan dengan mempelajari contoh yang berorientasi pada produk yang ditunjukkan pada hasil efek yang menunjukkan hasil efeknya sedang. Untuk analisis terpisah terhadap skor kinerja dan upaya mental menunjukkan bahwa efisiensi yang lebih tinggi tampaknya dihasilkan dari kinerja yang sama yang dicapai dengan keterlibatan upaya mental yang lebih rendah untuk siswa dalam kondisi proses oriented. Seperti yang telah disebutkan di bagian pendahuluan, contoh-contoh yang berorientasi pada proses menunjukkan kemiripan dengan contoh-contoh soal yang berisi penjelasan instruksional, yang juga menyampaikan pengetahuan prinsip tentang tujuan dari langkah-langkah dalam suatu prosedur, tetapi berbeda dalam arti bahwa contoh soal tersebut tidak hanya menekankan pada prinsip domain, tetapi juga pengetahuan strategi yang mendasari pemilihan langkah-langkah penyelesaian. Namun demikian, penjelasan efek yang ini juga dapat menjelaskan mengapa yang digabungkan dengan hasil penelitian juga dapat menjelaskan mengapa penelitian mengenai penjelasan instruksional atau elaborasi dalam contoh sering gagal menemukan efek positif pada pembelajaran dan transfer. Selain itu, seperti yang ditunjukkan pada pendahuluan, ukuran efisiensi yang mencerminkan kualitas pembelajaran yaitu sejauh mana konstruksi skema atau domain atau otomatisasi yang dihasilkan dari kondisi instruksional tertentu, yang mana dari kedua proses tersebut yaitu konstruksi atau elaborasi skema atau otomatisasi skema yang bertanggung jawab atas perbedaan efisiensi tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Namun otomatisasi kemungkinan membutuhkan pelatihan yang lebih lama daripada yang diberikan dalam percobaan ini. Seperti yang telah disebutkan di bagian pendahuluan, salah satu strategi instruksional yang efektif yang memperhitungkan peningkatan pengetahuan selama fase pembelajaran adalah strategi penyelesaian atau strategi pemudaran, di mana siswa pertama-tama mempelajari contoh-contoh yang telah dikerjakan yang berorientasi pada produk, kemudian menyelesaikan langkah-langkah pada soal-soal yang kosong, dan akhirnya menyelesaikan soal-soal tanpa bantuan instruksional. Dikombinasikan dengan temuan ini, hal ini menunjukkan bahwa urutan pelatihan yang optimal untuk pemula kemungkinan akan berlanjut dari mempelajari contoh-contoh yang berorientasi pada proses, mempelajari contoh-contoh yang berorientasi pada produk, dikombinasikan dengan petunjuk penjelasan mandiri, menyelesaikan masalah dengan semakin banyak bagian kosong yang harus diisi oleh siswa, hingga menyelesaikan masalah konvensional. Namun penelitian lebih lanjut dan terapan diperlukan untuk membangun dasar yang kuat untuk penggunaan praktis dari urutan pelatihan semacam itu untuk perolehan keterampilan kognitif yang kompleks. Strategi lain untuk mengoptimalkan bimbingan instruksional sehubungan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan peserta didik adalah pemilihan tugas yang adaptif berdasarkan ukuran kinerja dan upaya mental. Penjelasannya mungkin adalah bahwa meskipun contoh-contoh soal yang berorientasi pada proses menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, yang kualitas skema yang lebih tinggi, contoh-contoh soal yang berorientasi pada produk memungkinkan siswa untuk mengembangkan skema dengan kualitas yang cukup untuk mendapatkan manfaat penuh dari sesi pelatihan kedua. Penjelasan lain yang mungkin adalah bahwa siswa dalam urutan proses produk seharusnya dapat menjelaskan sendiri alasannya. Mereka ketika mempelajari contoh kerja berorientasi proses, ketika mereka menerima contoh kerja berorientasi produk yang tidak ada tetapi tidak mengerjakannya karena tidak diminta. Seandainya mereka melakukannya, hal ini memungkinkan akan menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sampel yang berorientasi pada proses pada awalnya dapat mendorong pembelajaran, akan tetapi mulai menghambat pembelajaran ketika informasi proses diketahui oleh siswa dan menjadi berlebihan.
Untuk penelitian di masa depan diperlukan untuk menyelidiki bagaimana strategi penyampaian urutan contoh kerja kepada siswa dapat dioptimalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy atas pemaparannya, hasil read dan reviewnya. Kalau pekan lalu kita membahas mengenai apa itu dari produk dan proses work example. Nah, kali ini ada nih bukti empirisnya, membandingkan antara produk dan proses secara urutan. Jadi ada 4 kelompok eksperimen gitu. Silakan kepada peserta 3R untuk berdiskusi pada sore ini. Pada peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau open mic. Boleh memulai? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Saya mau memulai dengan ini metode penelitiannya. Tadi kan dibacakan oleh Sandy, ini kan eksperimen gitu kan ya. Jumlah sampelnya sedikit ya? Ini nggak Sandy ya? Jumlah sampelnya sedikit. Yuk kita telusuri yuk jumlah sampelnya itu didapat dengan prosedur yang bagaimana, sama pembagian ke kelompok-kelompok eksperimennya dan hasil uji statistiknya. Karena kan kalau sampelnya sedikit itu kan cenderung ini ya tidak memenuhi asumsi dasar normalitas dan homogenitas, meskipun itu bisa kita abaikan karena sifat pengujinya sendiri, uji statistiknya sendiri kan juga robust gitu ya, kaku itu. Oke. Gimana Sandy? Bisa share screen lagi atau mungkin bisa ajak kita diskusi untuk bagian situ. Artikel aslinya aja deh. Ini udah artikel aslinya ya. Oke, ya udah. Ya ini nih. Nah, sedikit kan ya? Hanya 82 Oke. untuk 4 kelas. Baik, saya bantu bacakan ya. Participants were 82 fifth year secondary education students. Jadi yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah fifth year tahun kelima sebanyak 82 in the Netherlands. Secondary education in the highest level of secondary education in the Netherlands. Berarti kalau tempat kita kan kelas 12 ya, highest, with physics in their curriculum, dengan fisika sesuai dalam kurikulumnya. Rata-rata usia 16,10 tahun, standar deviasinya 0,49, berarti sisanya nggak begitu banyak berbeda ya, antara 15 sampai 17 tahun. Ada yang di bawah 16 tahun sampai hampir 17 tahun, kemudian 40 laki-laki dan 42 perempuan. Mereka menerima 7,5 euro. Jadi kalau ikut penelitiannya dapat uang gitu ya, dapat uang partisipasi gitu.
their participation. Jadi seperti ini perlu dituliskan loh kalau kalian memberi sesuatu yang sekiranya itu bisa memberikan dampak dalam pengumpulan data penelitian, misalkan beri voucher, beri hadiah, itu juga perlu dituliskan. They had studied the basic electrical circuits. Mereka telah mempelajari dasar-dasar sirkuit electrical, komponennya ini, but had no experience with applying that knowledge in troubleshooting. Tapi belum, level kognitifnya belum sampai applying, jadi baru mengetahui atau mengingat tentang komponen, circuit types, ohms, and Kirchhoff's laws. Desainnya repeated measures. Repeated measures itu berarti analisisnya ada tes yang berbeda tetapi diberikan pada orang yang sama, berulang. Into series, jadi berulang. Into series berulang 2 kali. Of training work example, it's followed by a series of transfer test problem. The conditions to which participants were randomly assigned. Jadi pakai randomisasi ya. Through experiment, di mana siswa yang menerima produk work example dilanjutkan dengan produk ada 21, proses-proses 21, produk proses 20, dan proses produk sebanyak 20 juga. The types of training and task and the performance and mental effort. Mental effort ini, nah ini yang susah bahasa Indonesianya. Jadi mengapa di penelitian cognitive load theory yang pengambilan datanya di Indonesia itu pakainya bukan mental effort, karena kan ini kalau di bahasa Indonesia kan usaha mental gitu kan ya, itu kayak agak aneh, berapa usaha mental kamu gitu kan, apa ya, tahunya mungkin sakit mental kalau di sini kan, usaha mental. Ini kan saya kumpulan data di Indonesia saya pakai level of difficulty, tapi sama-sama 9 level ya kalau nggak salah di sini, 9 titik Likert points. Tapi dia pertanyaannya how much mental effort, gitu kan. Kalau saya kan pertanyaannya seberapa sulit. Nah, itu bisa dipakai juga untuk mendeskripsikan seberapa banyak usaha pikiran yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian ke bawah materials. Oke, jadi oh ya, saya tadi coba scroll ke bawah kok nggak bisa. Kan ini Sandy yang share screen. Oke. Ada prior knowledge questionnaires. Nah, ini dia bukan pre-test tapi prior knowledge questionnaires. What do you know about the total current in parallel circuits gitu kan. Jadi ada prior knowledge. Sandy terpentalkan. Ya, saya saja yang share screen. Ada prior knowledge test gitu kan. Ada prior knowledge questionnaire. Itu ini tadi sudah dibacakan oleh siapa? Oleh Sandy. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang tadi saya tanyakan itu di bagian sini. Ini kan jumlah siswanya 21 per kelompok eksperimen, kan kecil ya, di bawah 30 ya. Kalau kita baca-baca di buku statistik, sampel itu kan 30 paling tidak amannya untuk mendapatkan data yang cenderung berdistribusi normal. Ini kan 21, 20 kan cenderung kecil. Itu ada efeknya nggak kalau kita lihat dari ininya? Efeknya dari data yang diperoleh itu kayak gimana? Data yang diperoleh ada keterangan apa? Biasa aja ya. Dia effect size-nya kok, referensinya itu prior knowledge scores nggak ada perbedaan, pakai uji T untuk hipotesis pertama gini. Oke, dia langsung kayak gini juga. Yang menurut teman-teman gimana? Jadi mencermati bahwa jumlah sampelnya itu sedikit seperti itu tadi, dan ujinya ini uji parametrik semua nih. Uji parametrik semua, prior knowledge-nya skornya 0 sampai 10, performance 0 sampai 3,
mental effort itu tadi yang cognitive load measures 1 sampai 9. Efisiensi ini adalah dummy variable. Efisiensi ini variabel yang dia buat sendiri. Ada rumusnya, ada artikel yang membahas tentang efisiensi ini. Rumusnya pakai standarisasi nilai performance dan cognitive load, pakai Z-score-nya dihitung. Jadi time on task training juga ada. Tapi dia datanya semuanya dianalisis secara parametrik kalau kita lihat ya. Mereka pakai uji T, uji T. Secara parametrik dia ada uji F, ini saja. Menurut kalian ada risiko tentang salah analisis datanya enggak ya? Atau ya mungkin aja, bisa aja atau bagaimana? Ada pendapatkah mungkin yang sudah baca artikel yang lain? Sandy udah balik belum? Udah. Iya ya Sandy ya. Kayaknya ini dia nggak ada keterangan-keterangan tentang apa jumlah sampelnya sedikit, maka dicek apa dulu enggak ya. Dia langsung aja uji hipotesisnya pakai parametrik uji T, uji F seperti ini ya. Artikel ini ada suplementarinya? Enggak ya, Mbak Sandy? Saya sudah gabung lagi kan? Maaf ya tadi baterai habis. Silakan. Pak Yanuar mengangkat tangan, silakan kepada Pak Yanuar. Terima kasih Mbak Nindi dan selamat ulang tahun buat Mbak Nindi. Semoga panjang umur dan bahagia selalu, tercapai segala cita-citanya. Baik, mohon izin ini Mbak Nindi, Mas Wahyu sebagai moderator. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan penyaji Mbak Sandy terkait dengan hasil penelitian dan di kesimpulan itu tadi saya sudah sempat membaca dan melihat ringkasan dari Mbak Sandy itu kan bahwa WE tidak hanya menekankan pada prinsip domain, tetapi juga pengetahuan strategis yang mendasari pemilihan langkah-langkah penyelesaian. Tapi di artikel tersebut saya belum melihat ini. Barangkali saya nggak menemukan, nanti Mbak Sandy bisa bantu secara detail untuk pemilihan langkah-langkah penyelesaian
yang diuji dalam penelitian ini itu di bagian mana itu yang belum ketemu. Dan ini ada kaitannya dengan pengujian statistik tadi yang disampaikan Bu Endah. Kalau saya melihat tadi memang ada beberapa uji T yang dilakukan beberapa kali atau bisa dikatakan berulang-ulang. Apakah itu nanti tidak akan mempengaruhi kesalahan tipe 1 di dalam statistik ya? Artinya kalau uji T-nya dilakukan beberapa kali berarti ada taraf kesalahan, misalnya katakanlah T pertamanya alfa 5%, T kedua alfa 5%, T ketiganya sampai 3 kali misalnya alfa 5%, berarti kan akan meningkatkan taraf kesalahan ya. Kalau taraf kesalahannya meningkat, maka tingkat kepercayaan dari penelitian itu kan jadi semakin rendah itu. Itu yang mungkin perlu didiskusikan bersama. Kemudian satu lagi, tadi saya melihat ada eh, konstruksi atau elaborasi skema atau otomatisasi skema tadi. Itu dalam penelitian ini sebenarnya bagian langkah WE yang mana yang di situ ada elaborasi skema atau otomatisasi. Ya, terima kasih Mbak Nindi Mas Wahyu. Terima Atur suwun. kasih Pak Yanuar. Baik, silakan Mbak Sandy. Baik, Pak Yanuar, untuk yang domain-domain itu sepertinya di di diskusi ada, tapi itu mungkin hanya diambil dari pendahuluan bahwa kalau contoh-contoh soal yang berorientasi pada proses menunjukkan kemiripan dengan contoh soal yang berdasar instruksional yang juga menyampaikan pengetahuan prinsip tentang tujuan langkah-langkah dalam suatu prosedur. Nah, contoh-contoh soal tersebut tidak hanya menekankan pada prinsip. Jadi ini kayak menegaskan dari pendahuluan aja. Untuk contohnya di penelitian ini, untuk yang menjelas perbedaan antara worked example yang proses sama produk, salah. Kalau untuk pemilihan langkah-langkah yang tepat untuk worked example, sebenarnya itu juga masih bingung ya untuk bagaimana, tapi untuk perbedaannya di sini dari product oriented sama proses oriented, kalau di sini itu hanya langsung ke ini aja, produknya, langkahnya. Kalau yang di sini itu ada penjelasan-penjelasannya. Ada informasi lain yang dijelaskan pada worked example-nya untuk proses oriented-nya. Jadi informasi yang didapatkan atau skemanya itu lebih banyak. Kalau di sini itu cuma ininya aja, poinnya aja. Mungkin tambahan dari yang lainnya. Mbak Sandy, tapi di kesimpulannya justru yang proses oriented itu yang menambah beban kognitif ya tadi kalau tidak salah ya. Karena informasinya Terlalu banyak itu ya. terlalu banyak informasi yang masuk. Oke. Itu kelebihan. Di situ nggak ada penjelasan memang ya Mbak Sandy ya di bagian tahapan yang proses elaborasi atau skemanya sepertinya nggak ada memang ya di hasil diskusi Iya, ini. tidak ada. Menurut Oke. saya juga tidak. Maksudnya barangkali saya yang tadi baca berulang-ulang kok tidak ada penjelasan karena tadi ada banyak hal yang disajikan tentang konstruksi atau elaborasi skema dan otomatisasi gitu. Atau itu hanya penguatan teori dari penelitian sebelumnya atau memang ada temuan karena masuk di kesimpulan juga kalau tidak salah tadi. Oke, terima kasih Mbak Sandy, matur suwun. Sama-sama Pak Yanuar.
Terima kasih Mbak Sandy dan Pak Yanuar. Lanjut jika ada pertanyaan yang lain atau tadi Bu Eka masih bisa menyambung yang tadi. Kalau sekarang suara saya bisa masuk nggak? Bisa Ibu masuk. Bisa, Bu. Dari headsetnya, oke. Tentang seberapa detail yang ada di dalam public sample. Ini kan dia penelitiannya sekuensial ya. Artinya ada tahap 1, ada tahap 2. Kemudian sebetulnya ada hasil yang membingungkan juga, khususnya ketika dia menggunakan variabel efisiensi. Ini dia nulis kayak gitu juga ya. Dan pada tahap pertama, efisiensi dari produk sana nanti kembali atau enggak ya, atau kita share sedikit deh. kita lihat datanya ya. Saya share screen ya, kita lihat datanya. Yang proses saya tadi baca ini loh. Contrary to our expectation, hypothesis to be, however, the efficiency of processed product on the second test was not significantly higher than product or product process. Jadi yang tahap pertama, kalau tahap pertamanya proses itu malah nggak begitu tinggi efisiensinya ya. Padahal kan kita membayangkan kalau di tahap pertama diberi penjelasan lebih detail, itu siswa bisa lebih paham. Baru yang kedua produk oriented, tapi ternyata tidak ada buktinya. That was not significantly higher than of the product and product process oriented. This is rather puzzling. Dia bingung juga gitu kan. Even though starting with studying product oriented, it leads to lower efficiency on the first test than starting with process oriented. Students who started product oriented, for example, seem to be able to close the gap on the students in the process product sequence. Jadi memang kalau di efisiensinya di produk yang belajar produk dulu, efisiensinya memang rendah, tetapi overall siswa yang belajar produk dulu ternyata malah bisa lebih memahami whether they studied process oriented atau product oriented, for example, during the second training phase. Mereka itu lebih bisa paham the studying process oriented, for example, during the second training phase. That when product oriented, for example, were studied in the first training phase. Jadi kalau product orientednya di depan pun juga itu bisa membantu siswa untuk belajar. Di artikel ini dari pembahasan tentang pembandingan produk dan proses oriented, nggak serta-merta proses oriented itu baik gitu ya, atau mudah dipahami oleh siswa. A possible explanation is that when even the process-oriented good examples lead to higher efficiency, that is higher quality of developed schema. Tapi ya cuma karena kualitas pemahamannya aja yang lebih baik, karena memang lebih detail, tapi bukan berarti secara skor jauh lebih baik atau lebih baik secara signifikan. Then the product would example students to develop schemata of the enough quality to fully benefits from the second training. Another possible explanation is that students in the process product sequence should have been able to self-explain. Tambahan lagi, mengapa yang proses oriented book example itu tidak serta-merta bermanfaat atau memfasilitasi pembelajaran siswa adalah karena diduga siswa itu sudah bisa menjelaskan sendiri, sudah bisa mengambil rasionalnya sendiri ketika mereka itu belajar product oriented work example in which it was absent, but did not do unsolicited. Had they done so, this might have led to significantly higher efficiency. Jadi self-explanation yang mereka lakukan
itu sebetulnya yang menjadi poin pentingnya ketika belajar work example, yang itu membuat sebetulnya proses oriented memang bisa sih membuat kualitas pemahamannya lebih baik, tapi kalau siswa bisa self-explain di product oriented work example pun itu juga hasil belajarnya ada. Future research is necessary to study this possible explanations. Jadi penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperjelas hasil penelitian ini. For example, be interesting to investigate whether after initial provision of process-oriented work examples, combining product-oriented work examples with self-explanation prompt. Jadi ini penelitian selanjutnya gitu kan, untuk membedakan proses oriented work example dengan product oriented, tetapi yang diperjelas ada perintah self explanation, karena kan dia kan tadi berasumsi saja barangkali memang siswanya bisa self explanation gitu kan, tapi kan di sini nggak ada buktinya karena eksperimennya nggak ada variabel self explanation. Jadi penelitian berikutnya gimana kalau ada self explanation prompt supaya nanti jelas apakah memang pembedanya itu karena self explanation. Would be more efficient than providing product-oriented examples without such prompts. Furthermore, acquiring verbal protocols in such future studies, verbal protokol di sini tuh maksudnya ketika siswa belajar book example-nya itu direkam suaranya, direkam penjelasannya apa yang dia lakukan. Kalau pakai penelitian eye tracking, perekaman gerakan bola mata, itu kan, atau perintah atau langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa itu direkap, itu bisa untuk data penelitian supaya memperjelas bagaimana sesungguhnya siswa itu mempelajari work example-nya. Mungkin itu untuk memperjelas. Jadi hasil penelitiannya dari sini itu sepertinya ya belum begitu jelas sebetulnya proses atau product oriented work example. Gitukah? Kalau saya kurang tepat dalam membacanya bisa dikoreksi. Ini ya. Ya. Jadi ada tes 1, tes 2 dan seterusnya ya. 1 dan 2 dia pakai untuk variabel yang sama dia pakai repeated, kemudian dibandingkan satu persatu. Nah, teknik analisis data memang ada banyak kan ya. Jadi banyak pilihan untuk menganalisis. Jadi ada empat kelompok eksperimen yang berbeda. Di setiap eksperimennya ada 2 level repetitions, atau mungkin ini bisa dipandang sebagai dua kali dua faktorial design juga bisa loh ini. Tergantung mana yang lebih datanya, mana yang lebih memberikan informasi tentang efektivitas dari metode penyajian work example-nya. Mungkin sementara itu dulu. Silahkan yang lain. Iya Bu, kalau dilihat sepertinya memang seperti kesimpulan pekan lalu ya Bu, bahwasannya untuk memilih produk ataukah proses yang terbaik bagi siswa itu tetap harus lebih teliti lagi dari tingkat prior knowledge-nya. Itu masih menjadi pertanyaan kita ya Bu. Iya, saya kira iya. Diagnostik awalnya ya, sebetulnya siswa itu butuh penjelas yang seperti apa. Karena work example itu sendiri kan sebetulnya pembahasan ya, pembahasan sebuah solusi masalah matematika, solusi masalah dalam pembelajaran, supaya siswa belajar pemecahan masalah matematika, supaya siswa belajar tentang problem solving gitu kan. Nah, belajar problem solving kan memang tidak hanya conceptual knowledge dan procedural knowledge, tetapi kan juga conditional knowledge. Sementara conditional knowledge itu pengetahuan tentang kapan menggunakan konsep atau prosedur tertentu. Jadi lebih ke metakognitifnya, lebih ke metakognitif tentang pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural.
pengetahuan itu kan sifatnya internalisasi. Nah, apakah internalisasi dari pengetahuan faktual, deklaratif, pengetahuan prosedural itu perlu tertulis dalam book example atau tidak, atau apakah perlu cukup dalam bentuk prompts, dalam bentuk perintah untuk melakukan metakognisi. Self explanation itu kan metakognisi ya yang diverbalkan, atau bagaimana gitu ya, atau perlu nggak sih langkah-langkah dalam bukti sampel itu ada yang kita skip atau mesti kita sebutkan semua rigid mungkin ya. We do not know much, I think. Kayaknya loh kita belum begitu banyak, apalagi variasi isi matematika itu kan sangat banyak dan kita perlu melakukan diferensiasi kan dari sisi konten. Nah, saya kira dasar-dasar untuk menyajikan seberapa banyak sih sebetulnya yang kita detailkan dalam sebuah work example masih perlu diselidiki. Selain itu kan arahnya lebih ke intrinsic cognitive load. Sementara kebanyakan penelitian dalam cognitive load theory itu lebih ke extraneous cognitive load, lebih ke penyajian. Nah, sangat terbuka lagi penelitian-penelitian berikutnya loh. Jadi mahasiswa yang mengerjakan proses oriented dan atau work example secara umum pun nanti pada saat pembahasan bisa menambahkan penjelasan tentang apabila bukti sampelnya berhasil atau tidak berhasil, dapat menambahkan penjelasan tentang di sini ada faktor konten atau faktor intrinsic cognitive load yang barangkali menjadi sebuah faktor yang turut menjadi pembeda dalam penelitian work example. Berarti masuk ya. Berarti dari sini kita bisa juga membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, tergantung prior knowledge tadi. Kita punya yang namanya pertama kemarin kan kita ada veded example berdasarkan prior knowledge, tapi ternyata di dalam work example sendiri yang detail ini juga ada yang berbasis produk sama proses. Tapi yang kemarin kita bahas Bu, kita kan juga ada yang prosesnya by explanation, terus prosesnya sendiri by symbol, dan by produk sendiri. Nah, itu sepertinya belum ada yang meneliti ya Bu ya, secara gamblangnya. Novel Sejauh yang saya baca sampai saat ini belum, tapi terus terang yang saya baca sampai saat ini, jadi perlu ditelusuri sudah atau belum. Ya. Oke, gimana nih dari teman-teman yang lain? Kemarin yang bahas tentang proses oriented ini Lawrence ya. Lawrence mungkin bisa memberikan tanggapan atau ada tambahan pertanyaan atau pembahasan untuk kita semua. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya itu. Di sini mungkin saya izin bertanya sedikit untuk iya, yang di artikel ini yang dimaksud dengan produk-produk, proses-proses, produk proses, dan proses produk. Sedangkan yang kita pelajari kemarin itu oriented proses dengan oriented produk. Mungkin untuk pelatihannya itu perbedaannya dari masing-masing itu seperti apa gitu? Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, oke. Sandy bisa bantu jawab? Mungkin memperlihatkan lagi dari artikelnya kita atau bagaimana? Kalau proses produk itu pertama kita kasih dulu WE yang proses, kemudian WE yang produk. Jika untuk produk-produk berarti kita semuanya
produk dalam pemberian itu 2 kali produk semua. Seperti itu bukan, Bu? Jadi diberikan 2 kali, urutannya proses dulu, kemudian ke produk. Kalau produk proses berarti yang pertama kita produk dulu ke proses. Kalau produk-produk semuanya produk, kalau proses-proses semuanya proses. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait itu? Jadi ini tuh ada 2 sesi pembelajaran gitu kan ya. Iya, Bu. Oke, ya dari desainnya tadi sudah dibacakan ya. Gimana, sudah bisa lebih dipahami? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, sudah beneran jelas isi artikelnya kayak apa. Artikelnya itu tadi itu satu tesis loh. Satu tesis yang setelah ditulis dalam artikel hanya jadi beberapa halaman. Oke, kalau sudah jelas ya sudah. Cuma di sini kalau kita lihat kekurangannya ada aja ya. Tesnya nggak ada reliabilitasnya kan? Nggak ada jumlah soal tesnya. Isi tesnya tentang troubleshooting yang sama atau beda nggak ada. Artikelnya Q1 nggak? Tahun 2006 tapi Bu. Nah ternyata nggak susah juga kan nulis Q1. Lebih bagus dari tesis kalian daripada artikel Q1-nya. Prosedurnya juga kurang jelas.
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, yuk foto bersama aja deh. Mengakhiri tahun 2023. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Mas Ayu untuk foto bersama. Oke teman-teman, seperti biasa, mari buka dulu kameranya yuk teman-teman. Kita buka kameranya di penghujung. Ini ICCLR terakhir di tahun 2023. Ya, di mana 3 hari lagi sudah tahun baru. Sudah menyiapkan resolusi 2024. Apakah dengan adanya resolusi ini bisa mengurangi cognitive load di tahun 2024 kita? Nah, sepertinya bisa. Ya, siapkan senyum yang paling lebar. Dalam hitungan ketiga, saya akan ambil gambarnya. Senyum terakhir di 2024 di ICCLR, di 3R. Sebentar, Manggala belum on kamera. Oh iya, Manggala. Hadir Ibu, hadir. Nah, Manggala muncul. Oke, Mbak Sandy udah. Kita tunggu Manggala deh. Dan Mbak Iip ini. Oke, siap ya? Siapkan senyuman yang manis. Ya, ini 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya yang lain boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nindi. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih juga kepada Ibu Enda sebagai Chief Scientist ICCLR. Terima kasih juga kepada Mbak Sandy yang telah menyampaikan hasil read review-nya. Semoga kita bisa mendapatkan ide-ide yang nilainya tinggi untuk melakukan penelitian di kemudian hari. Di tahun 2024 ke depannya, semoga kita lebih produktif pastinya. Apa yang kita kerjakan saat ini semoga dapat membuahkan hasil yang maksimal juga. Semoga ICCLR tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa juga bagi seluruh pendengar yang sangat setia sampai hari ini di akhir tahun ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk semua Capricorn di ICCLR ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu tahun depan ya. Ya, selamat ketemu. Ya, bulan Januari ambil data ya. Bulan pengumpulan data untuk Sandy, Manggala, Iva, Wahyu, Nindi, ya sempat Ardian saya nggak tahu sudah ngambil data atau belum gitu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.